Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak yang Bapak banggakan. Kali ini kita akan belajar dari tema 1, subtema yang kedua, pembelajaran kelima. Terlihat di layar seorang petani yang sedang mencangkul sawahnya. Tentu saat dia mencangkul menggunakan alat gerak atau organ gerak, membutuhkan tenaga, membutuhkan otot supaya pekerjaan mencangkul atau membajak dapat berjalan dengan baik. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu ya, sudah tua tapi masih kuat mencangkul, tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang ketat. Puji Beni. Itu sekilas gambaran cerita dari gambar ini ya. Nanti silakan dibaca lagi. Oke. Ayo mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kalau otot itu adalah alat gerak aktif, sedangkan yang alat gerak pasif adalah tulang. Fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Juga fungsi otot yang kedua adalah menggerakkan jantung. Fungsi otot yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf dan tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelembung di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Terlihat di layar ya, ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah pendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh otot secara otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itulah gambaran otot polos. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah.
Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ayo mencoba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Ya, terlihat di gambar sudah terhubung. Otot polos itu di sekitar organ dalam ya, bagian perut, ya usus, ke pencernaan ya. Kemudian otot lurik itu yang menempel di rangka ya, di pada setiap tubuh kita yang ada tulang atau rangkanya, otot lurik. Otot jantung tentunya sesuai namanya berada di bagian sekitar jantung. Oke, kita teruskan. Ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letak pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan kawat. Nah, seperti gambar, boleh dibuat ya, boleh lebih kreatif. Ya, silahkan dibuat. Ayo membaca. Silahkan dibaca yang berjudul otot manusia. Paragraf demi paragraf. Dibaca, nanti tentukan ide pokoknya. Di paragraf 1 sudah tersedia. Yang menjadi ide pokok adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Berarti terambil dari kalimat yang ada di awal. Ya, ini menjadi kalimat utama dan sekaligus menjadi ide pokok. Oke, silakan diisi ya paragraf 2, 3 sampai 6. Oke, sekarang kita masuk di ayat berkreasi berikutnya adalah membuat cover. Seperti pembelajaran sebelumnya sudah pernah mempelajari cover ya, harus sesuai dengan latar belakang atau background dari cerita atau isi daripada bukunya. Jadi harus nyambung, berhubungan ya, tentu supaya dipahami isi daripada isi bacaan itu. Dari cover saja kita sudah tahu kira-kira apa isi daripada suatu buku melalui cover ya. Desain-desainnya ada seperti ini dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ada juga penuh dengan warna ya, desainnya ada yang polos, ada warna putih, ada yang penuh warna. Silahkan dibuat ya untuk imajinasi sendiri. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul otot manusia. Ini judulnya ya. Gambar yang kamu buat haruslah membuatkan unsur-unsur dalam membuat cover yang sudah kamu pelajari. Ya, ini contoh cover buku ya, tentang teori ekonomi mikro. Ini tentang high-tech, high-touch. Oke. Nah, sekarang judulnya adalah otot manusia. Berarti gambar-gambarnya tidak jauh dari otot, dari rangka, dari seperti yang terlihat di tadi ya, gambar rangka-rangka gitu. Nah, seperti itu otot ya. Oke, kita next. Ayo renungkan. Oke, kita next. Iya, kerjasama dengan orang tua membuat model sederhana ya, organ gerak manusia dan membuat cover buku. Jika mengalami kesulitan dengan menyiapkan alat dan bahan ataupun dalam proses buatan kedua kegiatan tersebut, mintalah bantuan kepada kamu. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang merasa
kurang jelas, silakan ditanyakan, dikomunikasikan lewat WA Group. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.